Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi dan materi kita hari ini adalah Classroom Expression. Ini materi kelas 8, materi awal di kelas 8 di semester 1. Classroom Expression itu adalah ungkapan-ungkapan yang biasa dipergunakan di dalam kelas untuk berinteraksi antara siswa dan guru. Siswa ketika akan bertanya harus menggunakan etika. Ketika guru ingin menanyakan pemahaman juga harus menggunakan etikanya. Jadi dalam kelas itu harus dalam keadaan yang sopan, santun, dan kondusif. Ketika sesuatu tidak kondusif, maka ada juga beberapa ungkapan yang biasa dipergunakan dalam kelas agar suasana kelas menjadi kondusif lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh ungkapan di dalam kelas, yaitu ada asking for attention, checking for understanding, dan juga giving appreciation. Apa saja itu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada asking for attention, meminta perhatian. Kenapa minta perhatian? Biasanya ada siswa yang dalam kelas dia tidak fokus, tidak konsentrasi. Ada guru datang, dia mungkin sedang ribut, atau mungkin ada ketua OSIS ingin menyampaikan sesuatu di depan kelas, kawan-kawannya itu tidak memperhatikannya. Maka ungkapan meminta perhatian ini biasa digunakan. Bagaimana menanyakan atau meminta perhatian di depan kelas? Biasa digunakan yaitu attention please. Nah, untuk lebih sopannya kita gunakan dua pilihan di dalam kurung tersebut. Ada may I have your attention atau can I get your attention please? Nah, jawabannya adalah yes, yes. Ya harus dijawab dengan yes. Karena ketika orang meminta perhatian untuk mengungkapkan sesuatu, maka kita harus memberikannya kesempatan. Nah, itulah etika dalam berkomunikasi. Yes, ya, miss. Nah, itu ada tanda merah. Itu ada tanda merah di tulisan Mr. atau MR. Kenapa merah? Karena Mr. harus digunakan dengan nama orang tersebut. Contohnya di situ ada Mr. Steve. Jadi ketika ada Mr. Steve mungkin bilang di depan kelas, ini guru gitu. Hello guys, attention please. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Yes, Mr. Steve. Jawab, kemudian tenang untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mr. Steve. Kemudian ini ada contoh dialog dalam sebuah video di dalam situasi di dalam kelas. Ada anak sedang menggunakan HP di dalam kelas padahal gurunya sedang mengajar. Saat gurunya tidak memperhatikan, dia bebas. Kemudian ketika guru ingin agar siswanya paham, maka guru harus menyampaikan, may I have your attention please, Jessica? Atau Jessica, may I have your attention please? Agar Jessica-nya memperhatikan guru tersebut. Selanjutnya yaitu checking for understanding, menanyakan pemahaman siswa. Apakah siswa tersebut paham terhadap materi yang sudah disampaikan, mungkin penggalan atau di tengah pertemuan, di tengah pembelajaran, satu persatu sudah mungkin 1-2 materi dulu di awal kita pelajari, kemudian paham belum, satu materi ditanyakan, paham belum siswa-siswanya. Maka ungkapan yang digunakan adalah seperti berikut, ada do you understand? You itu bukan maknanya hanya kamu saja ya, tapi kalian. Jadi tunggal dan jamak. Kamu tunggal, kalian jamak. Bahasa Inggrisnya sama, yaitu you. Do you understand? Apakah kalian paham? Itu ketika situasinya di dalam kelas banyak siswanya. Dan sebagainya. Itu maknanya sama. Kalian paham atau mengerti? Do you understand? Do you get my point? Are you with me? Bukan, maksudnya kalian sama saya kan? Bukan. Tapi maknanya pemahaman. Apakah kalian sepemahaman dengan saya gitu kira-kira. Have you got it? Sudah mengerti? Kemudian responnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Yes, miss. Yes, Mr. Steve. Jangan gunakan Mr. tanpa nama. Ya, mungkin hanya di Indonesia ini sering kita dengar
siswa manggil gurunya Mister, sebenarnya itu kurang pas, janggal ketika didengarkan oleh orang pembicara asli bahasa Inggris, penutur asli bahasa Inggris. Maka harus sedikit-sedikit kita rubah. Good morning sir, gitu saja kalau tidak ingin menggunakan nama. Kalau ingin menggunakan nama, sebutkan namanya. Misalnya namanya Pak, siapa misalnya? Bakri. Good morning Mr. Bakri, dan sebagainya. Kemudian, selain menanyakan apa kalian paham, guru selesai pembelajaran biasanya ketika siswanya diam, ada pertanyaan? Any question? Etikanya adalah siswa mengangkat tangan. Contohnya di video ini. Any question kata gurunya? Siswa mengangkat tangan. Yes Tom please, silakan. Are pandas carnivore? Si Tomnya tanya, apakah panda termasuk dalam karnivora? Ayo, karnivora atau yang lain. Karnivora itu apa? Nah, coba pelajari lagi materi IPA-nya. Selanjutnya yaitu materi ketiga yang tentang ungkapan di dalam kelas. Giving appreciation, menghargai kinerja. Ini antara siswa kepada siswa yang lain, guru terhadap siswa. Jadi menggunakan ungkapan penghargaan, menghargai kinerja seseorang. Itu membuat suasana lebih hangat lah istilahnya. Jadi menjaga hubungan tetap terjaga, silaturahim tetap terjaga, tidak ada timbul permasalahan. Jadi sering-sering mengungkapkan penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan terhadap orang lain, begitu. Sekecil apapun. Contohnya kita mengungkapkan penghargaan atau menghargai kinerja antara kawan ke kawan gitu. Misalnya kawan kita melakukan sesuatu yang simpel saja gitu, harus kita berikan penghargaan dengan mengucapkan mungkin wah keren, it's great, awesome, excellent, dan sebagainya. Kemudian bisa juga what a great job, wih keren loh ininya kerjaan. Misalnya dia cuman mungkin di satu momen dia hanya memasangkan LCD di kelas gitu kan ya. Jangan dicemooh, jangan dibully. Kita puji kawan kita tersebut dengan what a great job. You're great. Wih, keren loh. Keren di sini bukan berarti dia melakukan sesuatu yang simpel, tapi kemauan dia untuk melakukan sesuatu. Itulah yang harus kita hargai. Oke? Perlahan-lahan coba kita menggunakan energi kita sedikit saja sisakan untuk menghargai apa yang orang lain akan lakukan. Gitu ya. Responnya standar, terima kasih gitu. Thank you, Miss, Madam. Dan untuk lebih sopannya lagi, lebih menghargai, kita balik menghargai gitu ya. I really appreciate it. Tambahkan kata tersebut. Aku sangat menghargainya. Aku sangat menghargai pujianmu. Oke. Itu kata-kata yang ada di contoh tersebut. Contohnya well done, great, awesome, excellent. Artinya sama lah. Keren, bagus. I like it, I love it, saya suka ini. That's so beautiful, keren banget. What a great job, kerjamu keren. Alangkah hebat kerjaanmu gitu. You are great, kamu keren. Nah, di sini ada what, what apa, sebuah. Tapi kenapa di situ kok menjadi sebuah ungkapan penghargaan? Jadi what itu diikuti di situ ada kata sifat yaitu great dengan job. Jadi what ditambah kata sifat dan kata benda, dia akan membentuk suatu kalimat ungkapan penghargaan yang artinya bukan apa atau artinya bukan apa lagi di situ. Apanya hilang. Ini menjadi alangkah atau betapa. Contohnya, kita bilang ke kawan kita, dia mungkin perempuan sama perempuan, dia pakai baju baru keren. Atau mungkin menurut kita standar, tapi dia pede, kita beri aja penghargaan dia. What a beautiful dress. Alangkah bagus, alangkah cantik bajumu. Atau mungkin cowok ke cowok. What a great skin. Mungkin dia pakai skin baru di game dia gitu ya. What a great skin. That looks awesome. Keren loh gitu. Kemudian, kalau biasanya sih nenek-nenek sih sama anak muda gitu. Anak laki khususnya. Dia bantu nenek itu. What a good boy. Anak ini loh baiknya gitu kira-kira. Oke. Kita lihat contoh dalam video.
Interaksi guru dan siswa, you got 100 in English quiz. Your score is the highest. What a great job. Kamu dapat nilai 100, nilaimu tertinggi. What a great job. Kerja bagus. Thank you, ma'am. I really appreciate that. Begitu. Makasih, aku sangat menghargai pujian ibu gitu. Oke, jadi sesama kawan saling mengungkapkan rasa penghargaan. Guru ke siswa juga menghargai apa yang sudah diusahakan oleh siswa, sekecil apapun itu. Kemudian, selanjutnya, latihan nih. Silakan diperhatikan. Di sini ada menyusun kalimat-kalimat yang sudah diacak untuk menjadikan sebuah dialog yang bagus. Silakan dikerjakan. Di pause kalau kebingungan ya. Ya, itu tadi sedikit latihan, sudah diberikan jawabannya juga, biar tahu bagaimana jawaban yang benar, sudah ada penerjemahannya atau artinya dalam bahasa Indonesia juga sudah ada. Itu tadi pembelajaran hari ini tentang classroom expression atau ungkapan yang biasa digunakan di dalam kelas. Jadi agar kelas tetap kondusif, suasana kelasnya positif, enak, jadi tidak ada yang guru minta perhatian, kalian jawab, siswanya jawab iya, paham, kalau nggak paham siswa bertanya, kemudian ketika siswa menjawab diberi rasa penghargaan, maka suasana kelas akan menjadi lebih asik. Jadi inilah inti dari awal pembelajaran kelas 8 KD 3.1, jadi tentang ungkapan meminta perhatian, menanyakan pemahaman, dan memberikan penghargaan terhadap kinerja yang dilakukan oleh orang lain. Oke, itu saja untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Saya rasa cukup untuk hari ini. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.